buka materi kita. Nah, kalau berhubungan dengan pengembangan kompetensi terkait dengan ASN, ASN itu ada dua, ada PNS, ada P3K. Nah, jadi ASN itu ada PNS, ada P3K. Bedanya sebenarnya tidak ada beda. Bedanya PNS itu dapat pensiun, P3K tidak. P3K itu dikontrak untuk masa waktu tertentu, sedangkan PNS dikontrak sampai batas usia pensiun. Kalau Bapak Ibu sekalian staf sampai S3 pensiunnya 58 tahun. Kalau P3K itu 5 tahun kira-kira tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik, dia bisa diberhentikan. P3K tidak ada kenaikan pangkatnya. Tidak ada kenaikan pangkat P3K. Jadi kalau P3K itu nanti diangkat misal jadi pustakawan pertama, maka dia selama menduduki jabatan itu dia tetap pustakawan pertama dan tidak bisa naik ke pustakaan madya, muda, kemudian madya, apalagi ke utama. Itu bedanya P3K. Kalau kita yang PNS, maka dia ada yang namanya fungsional keterampilan, ada fungsional keahlian. Kalau yang diangkat dari golongan 2 mungkin dia keterampilan 4, maka dia masuk di keahlian. Baik itu pengangkatan pertama, prosesnya melalui pengangkatan pertama, melalui pengangkatan melalui jalur perpindahan jabatan, melalui proses invasi atau penyesuaian, melalui promosi, atau melalui penyetaraan. Ada yang penyetaraan Bapak Ibu sekalian? Katakan. Ada Pak? Tidak ada ya? Oh, ada. Penyetaraan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang 2014 itu pengembangan kompetensi itu ada di pasal 100, ada di pasal 70, jadi boleh dibuka pengembangan kompetensi. Kemudian kalau di PP 11 itu ada di pasal 203 pengembangan kompetensi. Nah, kemudian juga ada Permenpan nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan. Saya lebih pada kebijakannya Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti bagaimana menghitung angka kredit ini dari Perpustakaan Nasional nanti akan menjelaskan. Tapi saya akan kupas sedikit demi sedikit. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian masih bingung dengan jawaban saya, karena 15 menit lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak WA ke nomor WA saya. Nah, ini saya kasih nomor WA saya. 0821 84. Kalau nanti kira-kira mau telepon boleh juga di nomor itu juga. Pokoknya saya siap, tapi jangan melepas jam-jam malam. Bukan orang bermusibah lagi saya. Kira-kira jam 5 lah Bapak Ibu sekalian. Boleh ditelepon Pak. Kami ini penyetaraan. Kilo-kilo pacak naik pangkat di bulan Oktober ini, kan? Atau bulan April tahun depan. Nanti insya Allah saya kasih infonya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ada juga Surat Edaran Menpan 28/2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan. Nah, ini yang mengubah Surat Edaran Menpan yang lama Bapak Ibu sekalian. Kalau Surat Edaran Menpan yang lama, pengembangan kompetensi melalui pendidikan itu ada dua. Ada tugas belajar, ada izin belajar. Bedanya di mana? Kalau yang lama ya. Bedanya, kalau tugas belajar itu dia meninggalkan tugasnya. Dan jarak perkuliahan itu dengan di mana dia berdomisili maksimal 80 km. Pak, saya tinggal di Kaur. Pustakawan di Kaur. Boleh tidak saya kuliah di Unik? Ukur dulu jaraknya. Kalau perlu dari Kaur itu pakai jalan kaki pergi ke start. Kalau kilo-kilo 80 km udah bisa. Jadi macam mana Pak caranya? Universitas terbuka solusi. Iyo, jangan susah-susah Pak. Universitas terbuka tuh kawan-kawan saya di PKD itu, rata-rata yang kasubin atau subkoordinator yang dibutuhkan sekarang itu, rata-rata kuliah taman IUT loh. Kuliah IUT itu lebih mudah, yang punyanya lebih banyak orang BKN, sehingga pada saat penyesuaian ijazah lebih gampang. Namanya sudah masuk di dalam SAPK.
tidak susah. Daripada Bapak Ibu sekalian, nah kami kuliahnya umpamanya di UGM. Nah ngurus tugas belajar di kelas macam mana? Anak bini di rumah lah tinggal dulu. Selip-selip kita kuliah, anak bini itu ada yang merawatnya. Jadi kuliah yang memanfaatkan apa yang ada. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini ASN. Tadi sudah saya bahas ya. ASN itu ada dua. Ada PNS, ada P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bedanya tadi, satu dapat pensiun, satu tidak. Satu masa kerja yang 58 tahun atau 60 tahun, yang satu itu tergantung dengan kontraknya. Yang satu bisa naik pangkat dan jabatan, yang satu selama-lamanya tidak naik jabatan. Dan penggajiannya juga segitu-gitulah. Nah, itu ya bedanya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini banyak Bapak Ibu sekalian slide-nya. Nanti kalau tidak selesai, saya tinggalkan ini sama Pak Sandi, boleh kemudian di kawan-kawan saya yang ada di perpustakaan. Nanti saya tinggalkan soft copy-nya, boleh dibagi-bagikan. Free, tidak usah bayar. Nah ini ya, ini merit system. Jadi merit system itu adalah manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi mereka itu ditempatkan berdasarkan kualifikasinya dalam hal ini pendidikannya, kemudian kompetensinya dan kinerjanya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk diangkat menjadi pustakawan itu yang didasarkan dengan Permenpan 9 tahun 2014, Bapak Ibu sekalian harus menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu sekalian diangkat pada melalui jabatan melalui pengangkatan pertama, tergantung Bapak Ibu sekalian pengangkatan pada fungsional keterampilan atau fungsional keahlian. Kalau keterampilan Bapak Ibu sekalian minimal SMP, minimal SMA. Kalau keahlian minimal D4. Ini pengangkatan melalui pengangkatan pertama. Di dalam Permenpan yang terbaru, mohon maaf, bukan Permenpan, di dalam peraturan BKN yang terbaru nomor 11 tahun 2022 tentang administrasi kepegawaian pejabat fungsional, itu disebutkan bahwa pengangkatan pertama itu harus diangkat paling lambat 1 tahun setelah dia menjadi PNS. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian lah 5 tahun belum diangkat menjadi pustakawan, harus sudah diangkat. Oleh sebab itu pengangkatan pertama ini adalah dalam konteks memenuhi formasi. Jadi kalau tidak ada memenuhi formasi, Bapak Ibu sekalian tidak bisa diangkat menjadi pustakawan dalam metode pengangkatan pertama. Misal, saya diangkat dalam jabatan peranata komputer. Calon peranata komputer. Maka setelah 1 tahun, setelah saya CPNS, diangkat menjadi PNS, saya harus diangkat dalam jabatan prakom. Oleh sebab itu, karena jalur saya adalah prakom, maka saya tidak bisa dipindahkan ke dalam jabatan pustakawan. Diangkat pertama dalam jabatan pustakawan itu nggak bisa. Tetapi kalau dia diangkat dalam jabatan formasi pustakawan, maka dia harus diangkat pustakawan. Bisa tidak saya prakom ini menjadi pustakawan? Bisa. Melalui jalur yang kedua, perpindahan jabatan. Ya, perpindahan jabatan itu saya prakom mau pindah ke dalam jabatan pustakawan. Bisa. Syaratnya harus 2 tahun saya melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kepustakaan. Tak baca dari pertanian baru 2 bulan duduk di dinas perpustakaan, nak jadi pustakawan kamu mak banyak buku, banyak ini, banyak honor. Nggak bisa. Harus 2 tahun dan harus uji kompetensi. Kalau dulu ada jabatan yang tidak mempersyaratkan uji kompetensi, Pak. Tetapi sekarang dengan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, seluruh perpindahan jabatan itu harus uji kompetensi. Seluruh naik jabatan itu harus uji kompetensi. Tidak boleh lebih tidak uji kompetensi. Kalau tidak uji kompetensi, nanti pada saat kenaikan pangkatnya yang bermasalah. Karena nanti di inputnya nomor sertifikatnya berapa? Tidak muncul. Otomatis tidak memenuhi dokumen digitalnya. Proses kenaikan pangkat melalui dokumen digital.
Ya, lanjut. Nah ini Pak, saya nanti sindir-sindir begini. Mandat Presiden dan Wakil Presiden. Jadi ada penyederhanaan birokrasi yang berujung pada penyetaraan jabatan. Jadi penyederhanaan organisasi itu Bapak Ibu sekalian harus dilakukan melalui 3 tahap. Penyederhanaan organisasi. Yang pertama, penyederhanaan struktur. Tidak bisa kita menyederhanakan organisasi kalau tidak menyederhanakan struktur yang pertama. Ini langkahnya. Di dalam Permenpan 17/2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Yang pertama kita lakukan penyederhanaan struktur. Kalau kemarin di perpustakaan itu ada bidang-bidang yang 5, di bawah bidang-bidang itu ada kapit 33, maka kemudian dibuat struktur baru. Di dalam struktur itu disebutkan bahwa jabatan kabit itu di bawahnya tidak ada lagi jabatan struktural, semuanya dijadikan fungsional sesuai dengan hasil pemetaan yang diusulkan kepada biro organisasi, disampaikan kepada Kemendagri, diteruskan kepada Menpan, keluar rekomendasi dari Menpan kepada Mendagri, Mendagri nugas meneruskan kepada Pemprov, Pemprov meneruskan ke biro organisasi, biro organisasi ke DKD, DKD siapkan SK penyetaraan. Itulah yang kita lakukan pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak 521 orang yang kita lakukan penyetaraan, dan di tanggal 5 Mei kemarin kita, 30 Mei kemarin kita lantik kembali 152 orang untuk disetarakan ke dalam jabatan administrasi, baik dari eselon 3 maupun eselon 4. Kebetulan karena level yang disetarakan itu adalah 2 level, maka untuk jabatan penyetaraan di Pemprov hanya berlaku di jabatan eselon 3 yang ada di PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Sehingga seluruh kepala bidang yang ada di PTSP, kemudian seluruh kepala seksi yang ada di PTSP itu menjadi pejabat fungsional. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, penyetaraan jabatan. Langkahnya tadi penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan. Yang ketiga adalah penyesuaian mekanisme kerja. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, begitu terima surat dari kepala dinas disposisi kepada kepala bidang, kepala bidang disposisi kepada kepala seksi disposisi kepada staf yang menangani urusan itu secara teknis. Nah sekarang dengan mekanisme yang kerja yang baru, kepala dinas disposisi kepada kepala bidang otomatis harus tunjuk. Maka kepala bidang harus hafal satu-satu anak buahnya tuh, ini ngurusi apa, ini ngurusi apa. Kalau tidak hafal, kecul itu pasang. Jadi kalau tidak hafal dia tidak tahu. Makanya misal kalau kebetulan saya di bidang pengembangan aparatur itu ada 3 subkoordinator sebutannya. Walaupun sebenarnya subkoordinator itu, yang subkoordinator ya, di dalam peraturan Menpan 5 2022 yang terbaru, subkoordinator itu di pasal 26 sudah dicabut, ditiadakan. Tetapi sekarang masih dianggap masih, tetapi di 2023 nanti mungkin ada penyesuaian. Bukan di pasal 26. Di dalam pasal 26 itu disebutkan bahwa dengan keluarnya peraturan Permenpan nomor 7 2022 ini mencabut ketentuan koordinasi di dalam pasal 28 Permenpan 17 2021. Karena aturan koordinasi dan subkoordinasi itu ada di pasal 28 Permenpan. Termasuk di dalamnya penambahan angka kredit 10% itu ada di pasal 28 Permenpan 17 2021. Jadi Bapak Ibu boleh tahu. Nah, ngomongin dulu ya. Kan saya ini sesuai dengan ketentuan ngomongin tadi dulu Pak ya. Jadi karena sudah saya kasih nomor WA mana ya? Ayo kalau lagi kasih nomor WA insyaallah. Lanjut ya. Nanti lagi. Ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya reformasi birokrasi itu selalu berhubungan dengan kelembagaan dan dalam tata laksanaan dan sumber daya. Jadi, ya ini yang pentingnya. Ini, Bapak Ibu sekalian, kemarin dari 2020, 2021, 2022 kita kan
pandemi COVID. Kalau sekarang insya Allah tidak lagi contoh, dulu lagi desak-desakan, bermasker lah tidak lagi, menjaga jarak lah jauh. Yo, apa lagi? Kerumunan. Oh, kalau dulu zaman 2021 orang itu lebih banyak belanjanya ke mall, pergi ke warung. Sekarang, wah tiap hari kalau di rumah paket belanja online. Kalau itu tadi kompetensi SDM berubah. Tadi ini disinggung oleh Pak Kadis. Kalau dulu mungkin belum zaman COVID, kemudian mana ibu ya? Sebelum zaman COVID, belum ada yang namanya aplikasi yang tadi. Kandi, Pak. Kandi itu sudah lumayan lama. Sekarang baru pernah aja. Yang apa tadi? Aku kue. Aku kue itu baru, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, aku hendak itu punya juga. Dan sekali kue, aku hendak itu di dalamnya. Jadi, apa yang kita kerjakan itu adalah karena tuntutan tadi. Jadi sehingga kompetensi kita harus berubah. Kalau dulu kan HP itu mungkin geletek-geletek, aplikasi Nemo Android itu, karena itu tuntutan zaman, maka lancar kalau. Saya ingat kalau dulu baru masuk Pemda Rejang Lebong itu tahun 2000 saya penempatan di Rejang Lebong, komputer itu masih pakai WS Lotus itu. Sehingga kalau nge-print itu harus kontrol P, kontrol kaki, kontrol segala macam. Tapi sekarang dengan Excel, dengan Word, dengan Word, menghilangkan yang namanya Lotus dengan Excel. Hilang kalau. Sekarang muncul, bahkan sekarang tidak perlu lagi kita ngetik. Untuk ngobrol di HP itu dia ngetik dewe. Oke Google, di mana tempat makan yang enak? Aduh, itu yang canggih Bapak Ibu sekalian. Artinya kita dituntut juga untuk seperti itu. Kemudian efisiensi sumber daya manusia, perjalanan, inspirasi itu sudah berubah. Kalau dulu kita belajar yang harus melakukan perjalanan dinas, Bimtek itu harus dihadiri secara langsung. Sekarang bisa Zoom. Bimtek dari rumah, Zoom meeting. Walaupun Zoom meeting itu Bapak Ibu sekalian, kalau saya agak sepuh Zoom meeting. Apalagi Pak, kata orang BPSN, Bapak tolong ngajar nanti, ngajar di Klaksin Tigo. Jadi saya di dalam ruangan, di dalam pengembangan aparatur itu saya mau cek suara saya kan sayang, walaupun badan seksi. Suara saya kata orang kawan-kawan di luar ruang, kenapa Pak? Tadi lagu ya. Padahal saya ngajar. Dan ada yang tidak kenal. Kenapa? Kadang-kadang kita ngomong itu perlu gestur untuk meyakinkan orang bahwa itu sedang ngomong. Tapi kalau ngomong ada laptop, ujung-ujung itu ke depan enggak? Tahu itu di depan? Registrasi. Kan di depan kan? Kode keji. Orang dengar gangguan jiwa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Cara kerjanya cepat, Bapak Ibu sekalian, muncullah Sri Kandi. Manajemen kinerja dan produktivitas ini ditamakan. Kalau dulu tidak ada yang namanya itu kerja pakai laporan TTP, sekarang pakai laporan TTP. Absen tidak mesti lagi dari kantor, pinjam print, dapat pakai aplikasi. Dari jarak 25 meter absen. Tunggu ada yang dari dalam mobil tidak pakai, cuma pakai celana pendek, pakai baju absen. Saya tahu orang. Kemudian penggunaan IT yang masif Bapak Ibu sekalian, Sri Kandi, kemudian segala macam Bapak Ibu sekalian. Kita tengok di dalam HP laptop itu, rata-rata aplikasi kalau. Tidak ada lagi yang manual-manual. Sehingga kalau dulu kita masih penggunaan kepegawaian itu less paper, menggunakan kertas yang lebih sedikit, kalau sekarang sudah mulai diarahkan untuk paperless, tanpa kertas. Nah, walaupun kami sebenarnya di DKD itu kesulitan juga. Dulu pengajuan fungsional itu Bapak Ibu sekalian kalau nak naik jabatan itu masih pakai kertas. Sekarang sudah buat surat pernyataan kalau nak naik fungsional itu cukup di scan dalam bentuk file PDF, kirimkan CV-nya. Inilah ngurangin dulu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kami juga harus tetap periksa Bapak Ibu sekalian. Juga kadang-kadang ada laptop kecil atau nggak ada HP, berakhir-akhir sama Bapak Ibu sekalian, diperiksa berkas Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kalau memang diperlukan, kami masih panggil Bapak Ibu sekalian. Bisa sertifikat hukumnya meragukan. Kalau meragukan, kami panggil Bapak Ibu sekalian, mana sertifikat
pendidikan kombinasi. Karena apa sekarang Bapak Ibu sekalian banyak orang yang pintar lucu, pintar gue, dan bisa segala macam juga. Kami perlu untuk menghadirkan keasliannya. Ya Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan aku sekarang ini segala macam pacak diri. Video orang ngomong baik-baik, jadi video orang ngomong ya tidak baik. Berlakulah undang-undang ITE. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, saya ngomong ini khawatir ada yang rekam lah undang-undang ITE. Iya. Nanti Pak silakan diteruskan Pak ya. Ini Bapak Ibu sekalian, di kompetensi. Kalau menurut Badan Nasional NSB, kompetensi itu adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Jadi kalau ibu sudah berkompeten, artinya ini. Maka Bapak Ibu sekalian lanjut. Nah, ini kompetensi ASN itu ada 3. Walaupun di dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah itu disebutkan ada kompetensi pemerintahan. Sehingga orang Kemendagri itu tidak mau mengakui 3 kompetensi ini saja, maka mereka juga harus mencantumkan kompetensi pemerintahan. Kemarin saya ketemu dengan Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemendagri, Pak Dian. Saya tanya, Pak, kompetensi pemerintah itu yang seperti mana? Ya, Bapak Ibu bisa nyusun SPJ, paham tata batas, paham mengenai itu merupakan kompetensi pemerintahan. Masuk akal juga, kan? Kalau tidak masuk akal tidak dibuat orang di dalam undang-undang. Lanjut. Nah ini Pak Ibu sekalian kompetensi ASN itu. Nah balik. Ini. Yang pertama kompetensi teknis Bapak Ibu sekalian. Itu dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang akan diangkat dalam pustakawan itu harus sudah berhubungan dengan tugas keperpustakaan itu 2 tahun. Tujuannya apa? Paham. Kalau saya Bapak Ibu sekalian ini diangkat dalam jabatan pustakawan, insya Allah tidak paham apa-apa. Saya kebetulan ahli di RT Mas Sandiat. Kita punya perpustakaan RT juga yang ngolahnya Pak Sandi. Nah, jadi beliau tiap ada buku baru itu dicatat. Ini nomor kopinya sekian, ini nomor kopinya sekian. Bahkan sekarang Pak Sandi itu lagi ada kegiatan menomori buku di rumah. Jadi banyak sekali ini. Kalau saya nggak paham apa-apa kan nomornya beda. Tinggal nanti kan hubungannya dengan apa? Arsiparis kawan-kawan. Karena kalau nengok dari misalnya nak nyari berkas apa, cukup kita di situ nomornya. Kalau kita tidak paham kode-kode, di mana sehari-hari tidak bertemu. Makanya sekarang mungkin ini sudah dipanggil bersama dengan arsiparis agar arsip-arsip yang lama itu yang aktif maupun inaktif itu bisa dipanggil kembali untuk dimunculkan. Kemudian kompetensi manajerial Bapak Ibu sekalian di tingkat pendidikan, pelatihan struktural dan manajemen. Ini buktinya apa? Ini kalau kawan-kawan yang duduk di struktural biasanya ada diklat di 4. Kalau sekarang menjadi apa namanya itu pelatihan kepemimpinan pengawas PKP. Kalau tim 3 itu menjadi PKA. Kalau tim 2 itu menjadi pelatihan kepemimpinan nasional. Nah, jadi berubah-ubah terus Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu kalau lagu saya itu lagu-lagu kaset baru. Kaset yang baru lagunya tetap lagu apa? Namun itu biar disiksa itulah. Ya. Kemudian kompetensi sosial kultural. 3 kompetensi ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Membuktikannya apa? Melalui diklat fungsional, melalui sertifikat pendidikan, melalui ijazah. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa menunjukkan itu, maka Bapak Ibu sekalian tidak layak dinyatakan sebagai pustakawan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pustakawan itu bisa diberhentikan dengan catatan ada 6 syarat bisa diberhentikan. 6 langkah pemberhentian pustakawan. Yang pertama, tugas belajar, dihukum karena ada masalah. Kemudian apa? Diangkat dalam jabatan lain, dijadikan jabatan eselon 4. Kemudian cuti di luar tanggungan negara, pokoknya ada 6. Dan yang terakhir adalah mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Pak, aku ini tidak baca lagi Pak, mumpung karena untuk kredit. Aku nak mengundurkan diri dulu Pak. Bisa, jadi kita tanya yang nanti.
Tidak baca Bapak Ibu sekalian, mundurkan diri. Mundurkan diri dari jabatan fungsional itu karena alasan memang tidak bisa lagi melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter dan dilakukan rapat dengan berita acara. Halo Pak, saya sakit panu, bisa tidak baca? Kalau mantul itu, sehingga baca lagi jadi pustakawan, baru boleh berita acara, ke dokter, nanti diusulkan ke instansi pembina. Instansi pembina nanti menyetujui Bapak Ibu sekalian keluar rekomendasi, kami jadikan landasan untuk memberhentikan Bapak Ibu sekalian melalui pengunduran diri. Jadi tidak bisa Pak, tidak baca mengundurkan diri. Makanya sekarang di dalam Permen 13/2019 itu, pengunduran diri dari jabatan fungsional itu penting, rekomendasi itu. Karena Bapak Ibu sekalian yang mundur saja tidak ada rekomendasi, diberhentikan oleh instansi pengguna, maka Bapak Ibu sekalian tidak baca dipangkat. Karena BKM minta rekomendasi pemberhentiannya mana. Jadi tidak boleh basing Bapak Ibu sekalian memberhentikan fungsional. Ini saya enggak, ini berhenti saja lah. Pakai surat kalau dinas, kau dengan ini berhenti. Jawab pula dengan kendak apa lah. Tidak mungkin. Saya ada cerita dengan kawan-kawan. Dulu ada di salah satu kabupaten itu sekdanya dengan bupati CS dan seangkatan. Jadi kebetulan ada yang ada orang yang punya ilmu kebal ya. Nah, lewat Pak Sekda kok melamar jadi Satpol PP. Atau Pak Sekdanya, yang terhormat Pak Bupati, mohon diterima, orang ini kebal. Nah, di posisi oleh Pak Bupati, lantaklah. Ya. Saya orang Singan, tidak saya sebutkan kabupaten mana. Senyum saya. Jadi lantaklah. Kalau kebetulan jadi sekitar jadi bupati. Saya ada ingat juga dulu ada kakak leteng saya. Ini jabatannya Seknur, sekretaris lurah. Pas dia ke pasar, bertemu dengan Pak Sekda. Dia sekarang lah pindah jadi camat di Musi Banyuasin. Jadi begitu bertemu dengan Pak Sekda, ini agak ragu. Tegur tidak. Ayo salah tegur, sama-sama sekretaris. Yang satu Seknur, yang satu Sekda. Jauh itu, satu lagi. Intermezzo ini, yang sekarang itu lawan dengan itu. Nah, kalau gini mungkin Pak. Gini ya, lanjut. Ini tadi sudah saya bahas sekalian, lanjut. Di kompetensi pemerintahan yang tadi saya sebutkan, pengetahuan sikap, hubungan pemerintahan pusat daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan jadi kewenangan daerah, etika pemerintahan. Nah, bagi sekalian etika pemerintahan. Tadi saya sebutkan itu tadi bagian dari etika pemerintahan Bapak Ibu sekalian. Antara yang rendah menegur yang tinggi itu bagian dari etika pemerintahan. Maka yang namanya pemerintahan itu ada logika pemerintahan, ada etika pemerintahan. Jadi makanya ada kapita selekta pemerintahan. Karena saya basicnya pemerintahan. Sehingga itu kita pelajari. Kalau etika pemerintahan itu mempelajari apakah itu benar atau salah, baik atau buruk, indah dan jelek. Kalau logika itu benar dan salah, itu logika. Makanya kemarin ada yang di WA di grup itu Menteri Keuangan membuat aturan tentang PNS yang tidak dapat pensiun lagi. Di grup Pak dibuat. Saya balas di grup itu. Kata saya main logika aja kata saya kan, pakai logika sederhana ini. Yang namanya di Kementerian Keuangan itu yang tidak PNS itu cuma Menteri Keuangan. Yang lain yang dari sekjen sampai staf itu PNS loh. Logika kira-kira mereka itu bakal pensiun nanti nyaru ke dirinya sendiri. Nah, jadi yang buat tidak mikir. Kalau dia siap untuk disarukan oleh sendiri, itu artinya hebat. Jadi makanya saya pakai logika sederhana seperti itu. Supaya apa? Jangan dikit-dikit kita gampangnya. Ada yang berita di WA, wah ini bakal dapat hadiah atau gitu, share, like, subscribe, kan? Dia rusak ya kayak gitu kan ya. Ayo Pak. Nih tadi saya sampaikan harus proporsional.
di Undang-Undang 23 2014 pemerintahan daerah, Undang-Undang 5 2014 yang diturunkan dengan PP 11 2017 telah diubah dengan PP 17 tahun 2021, kemudian ada PP 49 tahun 2019 sampai 3K. Ini harus proporsional Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian kompetensinya. Jadi ada empat kuadran Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam Permen 438 tahun 2018 tentang standar kompetensi jabatan, itu ada 9 kuadran sebenarnya. Ada 9 kuadran kalau kita ikut talent pool. Yang paling bagus itu Rising Star itu ada di kotak ke-9. Artinya secara kualifikasi kompetensi dia kompeten dan layak. Dia ada kotak. Tetapi ini peta kualifikasi kompetensi ASN itu dengan 4 kotak. Ini yang pertama, kompeten dan kualifikasi sesuai, pendidikannya bagus, dia berkompetensi, dipertahankan. Artinya Pak, didiklatkan pustakawan sudah, kualifikasi pendidikannya memenuhi, dipertahankan. Yang kedua, kompeten, tapi kualifikasi tidak sesuai, itu yang saya sampaikan tadi. Dia pustakawan, tapi basic pendidikannya adalah keuangan. Apa yang harus dilakukan? Didiklatkan supaya dia lebih kompeten. Yang ketiga, tidak kompeten, namun kualifikasi sesuai. Mungkin dia adalah sarjana perpustakaan, tetapi dia kurang diklat, sehingga dia tidak kompeten, didiklatkan. Dan yang terakhir, yang tidak kompeten, kualifikasi tidak sesuai, itu arahkan untuk dilakukan pembinaan. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ayo. Nih, kebijakan pengembangan ASN. Jadi, yang sudah saya sampaikan dalam Islam yang pasal 70 Undang-Undang 5 2014 ada pengembangan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Pasal 70. Bahwa pengembangan kompetensi ASN itu wajib Bapak Ibu sekalian. Ditekankan di dalam pasal 203. 20 jam bagi setiap PNS untuk dikembangkan kompetensinya. Tapi jangan berpikir langsung Pak, 20 jam tiap orangnya harus kita tidak. Ya enggak. Diklat yang pengembangan kompetensi itu kan bisa melalui pendidikan, melalui pelatihan, melalui bintek, apa nih? Sosialisasi, melalui workshop, pemagangan, kemudian pembelajaran mandiri di kantor, kemudian pertukaran, bisa. Pustakawan di Bengkulu Utara, kalau mungkin menganggap perpustakaan provinsi Bengkulu lebih bagus, ingin memagangkan, boleh dilakukan seperti itu, dimagangkan di pemerintah provinsi Bengkulu. Atau pustakawan ingin memahami tentang tata cara pengelolaan keuangan, supaya nanti dalam pembelian buku tidak ada masalah, dimagangkan ke DPPKAD, Dinas Pengelolaan Keuangan, boleh. Dengan catatan itu dilakukan record dan dengan keputusan, sehingga itu nanti menguatkan. Karena di akhir daripada setiap pelaksanaan diklat, magang, pelatihan sendiri itu ada kami minta datanya, data pengembangan kompetensi ASN di setiap kantor. Setiap tahun kami minta Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya kami data Bapak Ibu sekalian yang namanya analisis kebutuhan diklat. Bapak Ibu nanti diklat apa? Bapak kami cari perlu diklat penggunaan Android, bisa kan? Bisa diusulkan, tetapi disetujui atau tidak, wah. Ya, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Bikin lagi Bapak Ibu sekalian. Nih, tadi yang saya sampaikan ada di pasal 203, 20 jam. Lanjut. Pengembangan kompetensi. Jadi instansi pemerintah itu wajib mengembangkan kompetensi, tapi melalui mekanisme. Pak, bagaimana pemerintah provinsi Bengkulu? Nah ini yang aku kadang-kadang ngurut dado Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Walaupun di instansi itu sudah ada anggaran masing-masing untuk bintek, kemudian dinas luar. Yang salah-salah Bapak Ibu sekalian. Dinas luar itu bagian dari pengembangan kompetensi juga. Kalau yang dinas luarnya, kalau yang dinas liar, kalau yang dinas luarnya, misalnya dia ke dinas apa? Tadi banding. Bukan, perjalanan dinas ke lembaga arsip nasional, kan?
Andri atau ke perpustakaan nasional. Nah, nanya cara kerjanya macam mana, membuat aplikasi yang itu kan itu namanya pengembangan kompetensi. Sah-sah saja dilakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian kadang-kadang memang dalam pembahasan yang namanya pengembangan kompetensi ASN itu menjadi pilihan terakhir. Misal, tahun 2023 ini sudah dibahas Bapak Ibu sekalian. Tahun ini akan dilakukan untuk BIMTEK itu 100 juta, untuk SPPD 500 juta, untuk apa lagi namanya sosialisasi 200 juta. Lah disusun nih. Disusun di dalam KUA PPAS ya. Nah, kebijakan umum anggaran disusun. Tiba-tiba turun surat. Perlu ada apa? Itu ulang. Nah, biasanya kan rapat nih. Nah, yang mana mulai tak penting? Biasanya yang tiba-tiba tinggal ini habis. Ini kesalahan kita dalam menetapkan kompetensi. Padahal Bapak Ibu sekalian pengembangan kompetensi itu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, saya mundur dikit. Di PNS provinsi itu ada 10.030 orang pas hari ini, kecuali yang sudah dapat pensiun yang belum masuk di dalam data, yang belum diinput. Hari ini ada 10.030 orang PNS di Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu. Sebelum 2017 PNS provinsi itu hanya ada 6.000 orang, hampir 7.000 lah kira-kira. Tetapi di 2017 ada P3D, penyerahan tenaga guru ke masuk ke provinsi. Inilah yang banyak mempengaruhi struktur belanja pegawai yang ada di provinsi. Nah, di 2017. Jadi ada 10.030 orang. Lanjut. Ini kita pendidikannya Bapak Ibu sekalian. Terus, nah ini fungsional pustakawan provinsi, termasuk di dalamnya kawan-kawan pelaksana ini. Yang pelaksana itu ada 5 orang, pelaksana lanjutan ada 9, kemudian penyedia ada 4, pertama ada 6, muda ada 4, nadia ada 1. Yang penyetaraan kemarin itu ada 9 orang yang disetarakan menjadi fungsional pustakawan. Ini hasil data dari kami di BKD. Pak, sekarang macam mana Pak? Kami ini sekarang nak naik jabatan, kan? Apakah kami harus hukum atau tidak? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa berdasarkan peraturan BKN yang terbaru, peraturan BKN 11/2022, seluruh naik jenjang itu mesti diuji kompetensikan. Kalau perpindahan jabatan itu, misal saya dari Prakom atau saya dari analis kepegawaian ingin pindah ke jabatan fungsional pustakawan. Syaratnya banyak Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, harus ada penghitungan formasi untuk menempatkan saya dalam jabatan fungsional. Hitung ajak ABK ulang. Misal saya sekarang 4B. Kira-kira kalau 4B itu duduk di fungsional media, maka harus dihitung kebutuhan jabatan fungsional media, termasuk fungsional di bawahnya, muda dan pertama. Kalau sudah didapat itu penghitungan oleh instansi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka itu disampaikan kepada DKD, nanti DKD meneruskan kepada instansi pembina. Atau Bapak Ibu sekalian langsung ke instansi pembina. Instansi pembina kemudian mengeluarkan rekomendasi penetapan bahwa ini adalah formasi untuk melalui perpindahan. Setelah itu baru nanti dikirim ke Menpan menerbitkan surat penetapan formasi. Itulah dasar Bapak Ibu sekalian bisa pindah ke jabatan fungsional pustakawan. Tapi kalau tidak ada surat penetapan formasi, sampai kapanpun Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa diangkat untuk menjadi pustakawan. Yang salah. Itu peraturan yang terbaru berdasarkan surat dari Menpan RP pada bulan Desember tahun 2020, tidak salah. Nah, lanjut, lagi. Ini Bapak Ibu sekalian, pengembangan kompetensi itu melalui pendidikan, pelatihan, baik itu klasikal maupun non klasikal. Jadi saya sampaikan tadi, kadang-kadang kalau pelatihan non klasikal itu virtual, itu tadi makan hati.
Kadang-kadang yang dipajang fotonya udah bergerak-gerak itu kondisi. Apalagi Zoom meeting Bapak Ibu sekalian. Saya nengok anak saya tahun 2020 itu kan rata-rata belajarnya lewat Zoom. Di atasnya pakai seragam sekolah. Nah, di bawahnya cuma pakai mukena. Supaya nampak lah mandi itu nunggu cuci. Tapi dia mandi. Saya nyari. Nah itu jadi memang latihan-latihan yang melalui e-learning dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian pengembangan kompetensi saya sampaikan tadi. Ada di kelas dasar PNS, kelasar kalau sekarang pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis. Pelatihan teknis ini bagi semua PNS Bapak Ibu sekalian. Dan pelatihan fungsional. Ini khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti jabatan fungsional, mengampu jabatan fungsional. Bagaimana caranya mengusulnya Bapak Ibu sekalian? Itu tadi disampaikan kebutuhan diklat Bapak Ibu sekalian. Nanti kami matchkan dengan kawan-kawan yang ada di BPSDM. Setelah itu nanti BPSDM baru menyusun kebutuhan anggarannya setiap tahun. Misalnya tahun ini butuh pelatihan pustakawan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak menyampaikan itu, susah bagi Pemprov untuk mengadakan pelatihan bagi pustakawan. Yang ada itu mungkin kita mengikut ke pusat, kirimkan data. Biasanya kawan-kawan yang dari pusat biasanya lebih proaktif menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab siapa sih pengembangan kompetensi itu? Kalau BKD, kewajiban kami adalah menyediakan tenaga yang terampil. Artinya, mulai dari perekrutan CPNS itu sudah diukur dengan kompetensi tertentu. Oleh sebab itu dilakukan melalui SKD dan SAB, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. CAT. Maka CAT itu dilakukan 2 tahap. CAT yang pertama SKD kompetensi dasar, kemudian kompetensi bidang. Kemudian berdasarkan hitungan-hitungan anjap ABK yang ada. Jadi kalau tidak akan pernah ada penambahan pegawai negeri sipil kalau tidak ada penghitungan formasi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di perpustakaan lupa kami ini kurang orang PDKT. Tapi di perpustakaan tidak pernah hitung kebutuhan orang. Butuh tenaga keuangannya berapa, tenaga perpustakaan berapa orang. Ini tidak pernah dilakukan, dia tidak akan pernah muncul penyediaan tenaga-tenaga terampil. Oleh sebab itu, Pak Sekretaris, kemudian Sub Tata Usaha, kemudian bidang-bidang itu harus rapat untuk membuat analisa jabatan dan analisa beban kerja, minta supervisi dari biro organisasi. Kalau kami di DKD itu hanya penyelenggara, user, pengguna daripada anjak KBK. Sehingga kalau sudah ada dan manusia yang belum ada, setelah mama kita, Pak kami kurang keuangan. Ini karena bisa dipindahkan lintas instansi. Ternyata di DKD kelebihan pengelola keuangan bisa dipindahkan ke perpustakaan. Tetapi kalau tidak ada, baru melalui perekrutan CPNS, melalui formasi tambahan. Kemudian atasan langsungnya tugasnya apa? Pemberian kesempatan yang cukup. Kemudian mendorong untuk berkembang. Jadi kadang-kadang untuk kerja aja, tapi anak-anak tidak disarankan, Pak naik ikut pelatihan, dahului. Tapi memang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, yang ikut pelatihan itu hanya juga orang-orang itu aja. Kenapa? Kadang-kadang mungkin ini orang yang nakal. Kalau di kantor itu maju mencuri berkas orang. Atau mungkin di kelas orang berenang di kantor. Ya. Jadi tempat itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian pegawainya seperti apa? Harus punya minat Bapak Ibu sekalian ingin mengembangkan kompetensi. Dan kalau sudah punya minat, otomatis ada keinginan untuk ikut iklan. Kalau telah keluar surat tugas, namanya misalnya Ibu Herina ikut iklan fungsional pustakawan. Mulai lapor lagi, anak kau pun ada yang terlumpur. Kalau aku ditinggalkan Pak, siapa yang masakan aku? Aku harus nyari biji baru. Yang ada pulau dan Pak, laki aku tidak setuju Pak. Ya. Oleh sebab itu harus dikomunikasikan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu cara yang cepat daripada pelatihannya keluar itu tadi disusun analisa kebutuhan diklatnya, laporkan ke BPSDM bahwa kami perlu. Insya Allah itu diadakan oleh BPSDM. Tapi kalau tidak pernah ada usulan dari kita, tidak akan pernah dilaksanakan. Dan yang terakhir manajemen bencana adalah
penyusunan anggaran, oh ini ternyata perlu diklat pustakawan. Dananya sekian. Kalau tidak ditingkatkan pustakawan ini inilah. Padahal kita tadi kata Pak Dewisasdi perlu orang-orang yang punya pikiran yang maju, yang punya inisiatif untuk mengembangkan pustakawan. Nah, sehingga ternyata perlu digelontorkanlah dana 1 miliar untuk diklat pustakawan. Karena memang Bapak Ibu sekalian perlu orang yang kreatif. Saya di tahun 2018 kalau tidak salah ada rekan saya dari Timor Leste, sekarang dia tugas di NTT, namanya Zelia da Costa. Zelia da Costa ini terpilih menjadi PNS inspiratif yang dulu dia adalah seorang kabid di perpustakaan di wilayah Belu kalau tidak salah NTT. Jadi dia melihat itu anak-anak itu yang di jalan itu tidak pernah pegang buku. Sehingga begitu dia ke kantor, dia datang ke desa-desa bawa buku sebesar itu 1 keril. Nah kemudian dia kunjungi. Nah kemudian pada tahun pertama tidak ada respon, tetapi begitu sudah melihat dia maju menyeberangi sungai, kemudian step-step ada di NTT, tergeraklah kawan-kawan dari perpustakaan, sehingga setiap dia dinas ke desa dia bawa buku. Jadi anak-anak yang ada di jalan itu dikasih buku, minggu depan datang lagi bawa buku, sehingga dia menjadi PNS inspiratif yang bekerja di dinas perpustakaan. Kalau tidak salah Zelia da Costa, angkatan saya di STBD. Jadi dia punya inisiatif untuk membuat perpustakaan itu anak-anak yang dari desa itu tidak perlu datang. Karena memang kalau anak-anak itu ya buku-buku yang bergambar, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak saya yang SMA itu kan buku ada gambarnya, wayah wajah nggak boleh salah macamnya. Ini nggak bisa. Oleh sebab itu kan mereka ya. Oh iya, mana? Tidak dua ya. Ada tidak dua ya dulu. Bapak Ibu sekalian, saya lah korupsi setengah jam karena mau baca itu. Coba aku internet. Nah, pas. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama membangun bangsa, melayani tanya jawab.